Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik buat mantan gak kuat berpisah denganmu dan minta balik duluan. Ya, jadi orangnya kalau sedang tidak suka, sedang benci, ya, atau juga sedang jatuh cinta ke yang lainnya, itu melihat kehadiran kita tidak menyenangkan, memboseni, ya, bahkan yang bersangkutan mungkin saja sampai pada tingkat betul-betul tidak mau melihat tampilan kita, tidak mau lagi mendengarkan suara kita pada saat ini. Ya, ketika Anda berusaha terus tuh masuk, ya, Anda berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan dia, ya, nyoba telepon, nyoba video call, dan seterusnya. Itu persis hasil yang akan Anda tuai, seperti halnya ketika kita berhadapan dengan nomor-nomor promosi. Ya, Anda tahu ya, kita ini mau kerja, misal mau Zoom meeting, tiba-tiba ada yang telepon, mau promo sebuah produk, minta waktunya. Padahal dengan dia telepon, aktivitas pekerjaan daring kita ini jadi kacau balau. Nggak mungkin juga kan kita daring tapi handphone kita setel ke dalam mode pesawat biar tidak bisa ditelepon orang. Ya, nah, apa yang kemudian kita lakukan? Kita memblokir nomor-nomor yang promosi barang-barang atau jasa tadi. Ya, jadi begitu tuh. Ya, ketika orang sedang mangkel kepada kita, orang sedang senang-senangnya dengan pasangan barunya, orang sedang membenci kita karena sesuatu dan lain hal, dan kita terus mendekat, merapat, ya, mencoba untuk mengetuk hatinya, maka yang terjadi nomor kita diblokir. Oleh karena itu memang seninya menghadapi mantan tadi itu seperti main layang-layang. Ya, semua pernah main layang-layang, ya. Main layangan itu kita harus tahu betul membaca arah angin, satu. Kemudian yang kedua, kita tahu persis kapan mengulur benang dan kapan menarik benang. Apalagi ketika layangan tadi diadu. Wah, itu seninya luar biasa. Ya, kapan kita harus bergeser ke kanan, kapan kita harus bergeser ke kiri, kapan layangan tadi harus kita tukikkan, dan seterusnya tadi. Nah, berhadapan dengan mantan ketika yang bersangkutan satu sedang happy-happynya dengan pasangannya yang baru, itu artinya bahwa kita saat ini harus menepi dulu. Ya, orang kalau sedang jatuh cinta dengan pasangannya yang baru, tidak akan bisa kita berikan argumentasi, penjelasan, oh pasangan barumu itu tidak oke, pasangan barumu itu orangnya, akhlaknya buruk, ya, mantannya juga banyak, paling kamu habis dikerjai, ditinggalkan. Yang ada setelah kita menjelaskan, walaupun mungkin penjelasan kita itu benar adanya, ya, dan kita lebih mengenal pasangan baru yang merebut dia dari kita tadi, semua yang kita informasikan benar, tetapi bagi mantan, apa yang dia persepsikan terhadap Anda akan dipahami, akan dipandang sebagai pengganggu, ya. Anda dianggap melakukan black campaign terhadap pasangan yang sangat dia cintai pada saat ini. Anda akan dibilangin memfitnah dan seterusnya. Nah, maka itu saatnya Anda harus menepi. Kalau kemudian pada saat ini mantan membenci kita, mungkin karena ada kesalahan yang kita lakukan, karena faktor salah ngomong, salah ngambil kebijaksanaan, akhirnya berpisah, dia lagi benci dan lagi marah. Ya, yang penting sekarang
permintaan maaf sudah Anda sampaikan, ya. Terlepas dia memaafkan atau tidak, berikan kesempatan kepadanya sampai emosinya reda, ya. Karena orang ketika sedang emosi Anda dekati, itu seperti memasukkan kertas ke dalam api yang sedang berkobar. Habis. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar mantan yang menjauh ini, yang berpisah ini, bisa jadi kangen dan gak kuat lama-lama berpisah dengan kita? Ya, ilustrasinya sederhana. Dulu saya kan kuliahnya merantau, ya, sekitar tahun 1996. Jadi sudah sekitar 26 tahun, ya. Cukup lama saya merantau, ya. Dan merantaunya sampai hari ini. Jadi saya sudah tidak bersama-sama orang tua saya sudah selama 26 tahun. Ya, saya merantau usia 17 tahun dan di perantauannya 26 tahun. Jadi cukup lama, ya. Jadi ketika masih mahasiswa tuh, saya kangen kepada orang tua saya. Untuk mengobati rasa kangen tadi, apa yang saya lakukan? Saya telepon. Ya, tentu zaman itu belum ada pager, belum ada handphone, ya, belum ada chatting dan seterusnya. Itu pun kalau kita mau telepon itu harus ke tempat-tempat telepon yang berbayar itu, ya. Antrinya panjang dan dapat jatah teleponnya 5 menit. Dan memang uangnya cukupnya 5 menit untuk bayar telepon pada saat itu. Nah, untuk mengobati rasa kangen kita telepon. Setelah telepon bagaimana? Ya lumayan, ya sekitar 60-70% rasa kangen kepada orang tua bisa terobati, ya. Ada kangen yang lain, ya, kangen kepada rumah, kangen kepada tetangga, kangen kepada lingkungan di kampung halaman. Tetapi dengan telepon tadi, rasa kangen tadi sebagian lebih sedikit itu sudah terobati. Nah, kalau kemudian Anda selalu berusaha muncul di dalam kehidupan mantan, baik by phone, chatting, ya, atau datang ketemu langsung, bagaimana orang bisa kangen? Ya, orang akan kangen dan bertanya-tanya, gimana kabarnya Anda pada saat ini? Itu persis seperti ketika Anda punya teman lama, sama sekali tidak pernah ada komunikasi, tidak berteman di media sosial, muncullah tanda tanya, bagaimana kabarnya, bagaimana rupanya pada saat ini. Ya, nah, kembali ke awal tadi. Maka kesimpulannya apa? Berhadapan dengan mantan itu seperti orang main layang-layang. Ada saatnya di mana kita harus menarik diri dulu agar orang merindukan kita. Dan selama kita menarik diri tadi, kita berdoa yang khusyuk, berdoa dengan hati yang hadir, betul-betul kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mantan merindukan kita 1000 kali lipat lebih kangen daripada yang kita rasakan, dan kita yakin doa kita akan terkabul, ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.